Oke, solusi untuk pendidikan berarti hanya ibu yang bekerja waktu itu? Iya, ibu yang bekerja. Dan kamu itu dapat beasiswa, Ki? Iya, dapat beasiswa ya karena Ingat ini tahun 2021 loh. iya, iya. Artinya kita harus banyak perubahan. Ya saya yakin sih anak-anak yang dekat sama orang tuanya, yang hubungan baiknya terjaga itu bakal jadi orang hebat. Amin. Ya. Amin. Indah IQ, apa kabar semuanya? Jales Pepa Jaya Mai, justru dulu kita jaya. Hari ini kita akan menghadirkan sosok yang bagi saya itu memang hebat ya dan sangat banyak prestasinya. Dia bagaimana penuh kerja keras, jatuh, dia bangun, jatuh bangun. Ya bagaimana dia masa kecilnya dan sampai sekarang. Dia pernah tinggal di masjid loh. Indah IQ, ada yang pernah tinggal di masjid ketika pendidikan sarjananya. Sebelum mengikuti, mohon subscribe, like, dan share ya. Oke, baik, kita panggilkan sosok yang luar biasa itu. Silakan, Mas. Halo Kak. Oke, Mas Dek. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Diki, oke, baik. Ini Indah IQ, kita kehadiran orang yang luar biasa tadi. Monggo disapa dulu. Halo, apa tadi Kak? Indah IQ. Oke, Indah Q. Indah Q itu apa katanya Kak? Indah IQ itu adalah sahabatku ya. Oh, oke. Halo Indah Q, sahabatku. Ngomong-ngomong, dulu lahirnya dan nama panggilan waktu kecil apa? Ki. Eh, jadi kalau untuk nama panggilan, Iya. biasanya kalau di keluarga sih Kak lebih nyamannya sih panggil Lahi gitu kan. Alah Lahi ya. Nah, jadi Lahi kalau untuk di pendidikan ataupun di sekolah Oke. itu banyak yang tahu Diki. Oke. Jadi itulah asalnya kenapa dibikin Lahi Diki kan. Kan Instagram Diki bikin Lahi Diki gitu kan. Tapi kalau nama lengkapnya? Kalau nama lengkap itu Diki Dwi Saputra. Oke, kamu jangan lupa tapi ya. Iya, iya. Udah ada ujung. Ayo ya, Diki Dwi Saputra SIKOM. Oke, SIKOM. Bagaimana perjuangan beliau ya? Ya saya panggil Lahi saja ya. Saya baru tahu. Mulai dari sekarang saya akan memanggil. Ini nggak akan pernah saya panggil Mas Diki, tapi Mas Lahi. Iya, iya. Kalau Lahi sendiri apa artinya, Mas? Kalau artinya sih sebenarnya itu kisahnya panjang sih Kak. Oke, ya. Kenapa bisa Lahi itu kan. Karena waktu pertama lahir itu memang pemberian orang tua Diki. Oke. Diki Dwi Saputra. Tapi berhubung waktu kecil itu suka nangis Oke. kan kalau orang pedesaan gitu kan biasanya kalau sakit kan Kak jarang ke yang namanya bidan gitu kan. Oke. Karena masih susah kan pada waktu itu kan. Jadi berobat itu ke orang pintar kayak dukun. Oke. Nah, jadi datanglah ke dukun, katanya harus dirubah namanya karena nama Diki ini terlalu berat untuk Diki kan. Jadi diganti, ada dua pilihan sebenarnya. Ada Alaihi Syahbia sama Muhammad Akbar. Oke. Nah, ketika orang tua ambil yang Muhammad Akbar, masih nangis-nangis gitu kan. Tapi ketika Itu diambil umur berapa itu waktu nangis? itu umur berapa bulan? Sekitaran 6 sampai 8 bulan gitu, Kak. Masih kecil Masih ya. kecil sekali, Masih ya. kecil sekali. Nah, jadi ketika diambil nama Alaihi, maka berhenti nangis kan, langsung berhenti. Akhirnya jadilah nama Alaihi Syahbia, tapi malah dipanggil Lahi gitu kan. Oke. Nah, ketika masuk SD kan Diki tahu nih kalau nama asli Diki itu bukan Lahi kan. Iya. Jadi mau minta diganti lagi. Jadi pas masuk SD, jadi ngikut akta kelahiran, ijazah, semuanya ikut Diki Dwi Saputra. Berarti udah berapa kali ganti nama ya? Ya, kira-kira gitu. Oke, Diki, kalau lahirnya di desa mana kamu lahirnya? Asalmu dari mana sih sebenarnya? Kalau asal sendiri itu dari Bengkulu Utara, Kak. Bengkulu Utara. Itu di Desa Lubus Mantung, Lubus Mantung. Kecamatan Tanjung Agung Pali. Berapa jam sih kalau dari Bengkulu Utaranya ke kampung? Kalau dari daerah Diki ke Kota Bengkulu sih dekat, Kak. Sekitaran 1 jam lah. 1 jam Ya, ya. paling cepat kalau agak ngebut 45 menit. Oke. Ini kira-kira Diki waktu kecil nakal nggak ya? Kamu nakal nggak Ki waktu itu? Waktu kecil? Kalau waktu kecil bisa dikatakan nggak nakal sih, Kak. Maksudnya kan karena memang dari kecil ya kita kan tahu diri gitu kan. Iya. Karena dari kecil memang sudah belajar jadi orang yang tahu diri gitu Iya, kan. benar. Karena orang tua sendiri ya dari orang tua yang bisa dikatakan tidak mampu gitu kan sebenarnya. Ya jadi mau nakal itu takut gitu kan. Takut apa gitu kan. Ya tahu diri lah gitu kan. Oke. Artinya dari kecil udah tahu diri ya. Iya. Ini udah berapa banyak pertanyaan yang masuk ke kita ya Diki ya. Kalau orang tua siapa namanya Ki? Boleh kamu sapa?
bapak dan ibu? Eh, Siapa tahu mereka menonton. Oke, kalau nama orang tua sendiri sih kalau untuk ayah kandung itu si Adam, tapi Adam. lebih dikenal Adam kan untuk di Si daerah. Adam. Dan untuk ibu kandung itu namanya Bayani. Jadi buat orang tua saya yang lagi menonton mungkin atau nanti melihat channelnya Kak Yar gitu kan, Oke. ya terima kasih karena apapun yang saya lakukan sebenarnya untuk mereka gitu Kak. Oke, sip. Iya. Ya, ini Lahi udah menyebutkan channel ya. Indah IQ kalian wajib ya subscribe di link di bawah ini ya. Iya. Kebetulan Lahi ini, Mas Lahi, ini YouTuber juga ya, sangat banyak menarik ya. YouTuber pemula. Ya nggak apa-apa, kita harus saling mendukung. Kenapa saya kenal sama Mas Lahi ya? Udah 3 tahun ini bekerja sama dengan kami ya ya kebetulan di salah satu perguruan tinggi. Iya. Mas Lahi ini adalah fotografernya. Jadi kalau kalian tertarik untuk wedding, untuk kalian ulang tahun, untuk kegiatan, ya undang. Ini apalagi kece kayak gini ya, kalau harga bisa nego. Oh, Ya. ada. Udah untuk kalian ketahui ya, jadi kalau kalendernya Unip, ya 3 tahun itu fotonya banyak dari fotografernya adalah Mas Lahi. Oke, tadi udah nyinggung orang tua nih. Pendidikan orang tua apa dulu, Lahi? Mungkin karena pada waktu itu kan untuk pendidikan itu kan Nah, masih susah gitu ya, kan susah ya. Dan juga karena kan di desa itu kan dulu motor aja susah gitu kan. Jadi kalau orang tua sendiri ayah itu masih tamatan SMP. Tamatan SMP. Tamatan SMP. Tapi tamatan SMP orang zaman dulu tuh pinter-pinter gitu kan. Nggak kayak sekarang gitu kan. Maksudnya kalau untuk SMP di mana dulu ayah? kalau ayah dulu SMP Lubuk Durian. Lubuk Durian. Kecamatan Kakap. Dan sempat juga beliau itu termasuk orang yang pintar sih kalau menurut Diki karena beliau pernah jadi ketua OSIS gitu kan, terus juga pernah mewakili sekolah beliau gitu kan. Oke. Nah, tapi karena terkendala di biaya, ya akhirnya beliau tamat batas SMP. Oh, ketua SMP. Nah, itu sih salah satu alasan kenapa Diki tuh mau sekolah gitu Luar kan. biasa. Karena orang tua Bapaknya Diki tamat. gagal gitu kan, gagal karena biaya gitu kan. Jadi ya Diki selaku anaknya harus bisa, itu kan salah satu cita-cita orang tua Ya, kan. cita-cita orang tua. Dia nggak bisa sekolah, kalau bisa anaknya akan bisa sekolah gitu. Kalau ibu sendiri gimana, Ki? Nah, kalau ibu sendiri juga ini sih juga rendah sih pendidikannya sebenarnya gitu Kak. Karena itu tadi susah gitu tadi kan. Susah ya. Ya, ibu tamat SD. Oke. Kamu keluarga susah. Dari kakakmu siapa namanya? Kamu anak keberapa, Ki? Oh, Diki anak yang kedua dari empat saudara. Kedua. Yang pertama, ketiga, dan keempat di mana sekarang posisi? Yang pertama siapa namanya? Oh, yang pertama itu ayu kandung Diki namanya Epi Susianti. Oke. Alhamdulillah beliau juga S1 kan. Satu sarjana. Oh, luar biasa. Dia Bapak tamat SMP, ibu tamat SD. tamat SD tapi anaknya sarjana. Di mana posisi sekarang? Tapi kemarin kuliah di IAIN kan IAIN, ngambil ya. bahasa Inggris. Oke, Ya, sekarang sip. pulang ke daerah. Sekarang. Pulang daerah mengabdi ya. Iya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu ada adik laki-laki. Laki-laki. Itu Anggi Trianto namanya. Nah, sekarang- cuman beliau kayaknya kalau di dunia pendidikan agak kurang suka gitu kan. Oke. Jadi setelah lulus SMK, beliau niatnya ingin cari kerja gitu kan. Cari kerja. Kalau untuk sekarang dia belum mau kuliah. Oke, berarti saat ini dia udah kelas berapa? Udah baru Udah selesai? lulus. Udah lulus. Udah Oke. lulus SMK. Artinya dia berpikir ya sebenarnya kuliah itu hanya salah satu ya jalan Iya. menuju sukses. Yang bungsu siapa Nah, namanya? yang bungsu ini Boleh disapa nih, boleh disapa. Nah, untuk adik Diki Iya. yang bungsu gitu ya. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Nah, karena Diki lihat semangat dia untuk belajar, untuk mengejar pendidikannya itu sangat luar biasa gitu. Karena dari dia SMP sudah jauh dari orang tua. Jadi sekarang dia tinggal di Arga Makmur Kak, di kabupaten kami kan. Oke. Dia tinggal di Arga Makmur itu dia sekolah di MAN. Oke. Sekolah di MAN, tapi dia tinggalnya ya semacam kayak ada dinas sosial gitu Kak. Jadi semacam kayak nyantri juga sih gitu. Di situ juga dibimbing, dibina, disuruh menghafal Quran gitu kan. Ya alhamdulillah meskipun dia jauh dari orang tua tapi dia semangat gitu kan. Oke. Ya, harapannya- Siapa panggilannya? Ria. Oh, Ria. Iya. Ya, Ria, kamu jangan lupa ya. Nanti kalau kuliah pilih Universitas Bengkulu. Ya, Ya. harapan Diki nanti Unip juga bisa menerima dia gitu Iya. kan selaku mahasiswa di Bisa ya. Kita sangat menerima anak-anak yang cerdas. Iya. Nanti akan ada solusi ya. Seperti ya kita penasaran kok bisa ya Diki dengan orang tua yang cowok, yang laki-laki hanya tamatan SMP, ibu hanya SD, ya.
dengan keterbatasan yang banyak, ya Diki ini anak pertama ya, maksudnya anak pertama laki-laki, artinya estafet atau tanggung jawab orang tuanya ya tentu di Diki ya. Iya betul. Diki gimana? Didikan orang tuamu waktu kecil gimana sih? Kok kamu bisa sukses seperti ini kayak gitu? Ya sebenarnya belum sukses sih kak, Iya. tapi semoga Kalau sukses saya ya. ya, kamu sukses ya itu. Ya lagi merintis gitu kak. Ah, Sebenarnya kalau didikan orang tua sih kak, kalau dari ibu sendiri sih, karena memang dari keluarga ibu sebenarnya kalau dari segi agama kan lumayan kan. Jadi dari ibu dari kecil memang diajari ngaji gitu Iya, kan, oke. ya, bagus didikannya. Nah cuma kemarin Diki itu dari kelas 3 SD sudah bantu ibu oke. apa kalau istilah kami itu nyadap karet gitu kak. Iya dari saya. Iya sih. Karena kan orang tua Diki yang laki-laki itu sakit dari tahun 2000 sampai 2008. Jadi 2008. Diki itu sudah menjadi ya bantu ibu kan Oke. untuk menghidupkan adik-adik gitu kan. Nah, dari situlah tadi itu belajar jadi orang yang tahu diri gitu kan. Oke, Nggak iya, berani nakal gitu kan, nggak berani gitu nah. Oke, oke. Berarti sampai 2008, setelah 2008 Bapak sembuh ya? Iya, alhamdulillah sembuh. Oke, solusi untuk pendidikan berarti hanya ibu yang bekerja waktu itu? Iya, ibu yang bekerja. Dan kamu itu dapat beasiswa Ki? Iya dapat beasiswa ya karena dari pihak sekolah pun juga tahu kan gimana keadaan keluarga dan Diki pun dikatakan berprestasi sih enggak juga kak tapi ya lumayan lah gitu. Oke, sip. Jadi memang Diki ini udah dilatih mandiri ya. Oke. Indah IQ, kita penasaran sih, Diki ini SD, SMP, SMA-nya di mana sih? Oh ya. Sekolahnya di mana? Boleh juga disapa sih teman-temannya. Silakan. Oke, karena Diki SD-nya di SD desa itu kak di desa Lubuk Semantung. Ya, Lubuk Semantung, Kalau iya. dulu tuh SD 06 Air Napa. Air Napa. Kalau sekarang kan sudah apa? Sudah pemekaran kan. Ya itu. Kalau SMP itu Diki di SMP Lubuk Durian, SMP Negeri 1 Kerkap, SMA Negeri 1 Kerkap. Jadi ya teman-teman Diki dari SD ke SMA itu yang nggak jauh-jauh, ya sekitar Bogor Utara gitu kan. Oke, saya sebenarnya di Lubuk Durian itu nggak asing lagi ya. Iya. Kalau nggak salah tahun kemarin itu saya jadi DPL di sana. Oh, Sana kabarnya banyak durian sih, yang Lubuk Durian. iya. Mas Wai, bisa disapa temannya waktu SD, SMP, SMA yang masih terhubung saat ini kayak gitu. Oke. Oke buat teman-teman dari SD sampai SMA, saya yakin sekarang teman-teman sudah sukses semua. Baik itu buat teman-teman yang sudah memilih jalan untuk menikah, insya Allah sudah sukses, sudah punya anak gitu kan. Dan juga buat teman-teman yang memilih jalan untuk kerja, insya Allah teman-teman juga sudah sukses di bidang teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih mengejar pendidikan, semoga teman-teman bisa lebih sukses dan bisa memberi contoh yang lebih baik untuk teman-teman lainnya. Oke, namanya siapa? Nama temanmu? Ada nggak selama SD, SMP, SMA? Teman dekatmu? Oke, kalau teman dekat, Sampah mantan boleh juga sih. kalau teman dekat sih kak, yang lebih dekat sih ada sih, itu sepupu Diki sendiri, Oke, itu ya. perempuan kan, namanya Novita Sari. Oke. Beliau itu kami sering dibilang pacaran waktu SMA gitu. Oke, Karena iya. kami kan sering berangkat kan bareng. Tapi nggak pacaran ya? Nggak pacaran, Oke, kan sepupu gitu iya, kan. sepupu. Nah sampai ke dunia perkuliahan pun kami bareng sekelas. Oke dia. Dia juga prodi jurnalistik di Masya UNDIL. Allah. Nih ya, prodi jurnalistik udah terbocor sedikit-sedikit ini ya. Selain Nopi, yang lain ada nggak teman? Terus ada juga temen cowok itu namanya yang sampai sekarang masih sering support Diki gitu Oke. kan. Itu ada namanya Mendy. Mendy, Iya, oke. banyak sih, ada Lastri. Pokoknya masih banyak Kak teman-teman Masih yang sering ketemu ya? iya, masih sering support gitu kan, Iya. masih saling support. Ya karena memang sih kita itu harus terus teman yang selalu bersama ya, bukan Iya, ketika senang saja Iya, ya, betul. tapi susah harus saling mendukung. Iya. Oke Mas Lahi, ini ada pertanyaan nih masuk ke kita, pertanyaan lagi. Kalau sosok ibu di mata Mas Lahi gimana sosok ibu? Wah, kalau sosok ibu sebenarnya nggak bisa Diki ungkapkan secara ini Oke. ya. Kalau menurut Diki sih, ibu Diki itu orang yang sangat kuat, sangat sabar. Ya susah mau Diki sampaikan gitu kan. Oke. Karena cuma Diki yang bisa merasakan itu. Nggak bisa diungkapin kata-kata. Iya, nggak bisa dengan Oke. kata-kata. Berarti ibu masih hidup ya? Masih, alhamdulillah, Oke, masih. alhamdulillah. Ya. Ini luar biasa ya ibu mempunyai seorang anak seperti Lahi ya. Kalau sosok bapak di mata Lahi gimana? Ya, kalau sosok bapak, kalau dulu sih berpikir bapak itu orang yang paling jahat. Ayah jahat. Paling jahat karena waktu Sampai kapan kalau bapak itu di mata Lahi itu jahat?
Paling jahat itu sampai kelas 2 SMP. Kenapa? Karena waktu SD setiap saya berkelahi gitu kayak, itu gak pernah dia bela. Oke. Kalau tahu saya berkelahi malah saya yang dipukul-pukul. Oke. Jadi saya berpikir kalau itu sangat jahat gitu kan, sama anaknya sendiri, sangat keras gitu kan, tidak memiliki rasa kasihan kepada anak gitu kan. Tapi setelah SMP kelas 2 sadar kalau pendidikan keras itu cuma ingin membentuk anaknya yang lebih baik gitu kan. Nah, tapi memang caranya yang keras. Oke. Sadarnya itu kenapa waktu itu Lahi? Kok kamu, aduh kok kayaknya bapak benar nih. Iya, iya. Ya itu kok kalau saya, ini kan zaman sekarang nih. Iya, betul. Kalau anaknya berkelahi ini nih, ya berkelahi justru orang tua tuh nggak terima ya. Iya. Dan belum tentu sih sebenarnya kalau zaman dahulu salah atau benar pun seorang anak yang dipukul itu anaknya sendiri Iya, kayak gitu. Nah, ini kenapa kok kamu bisa SMP loh, SMP kelas 2 SMP. sadar bahwa kok bapak ini benar gitu. Nah, Karena seperti ini Kak, waktu SMP kelas 1 itu saya merasa saya seperti dibuang. oh dibuang. Karena saya disuruh ngekos Oh, jauh dari rumah gitu kan, ngekos. Ya, Itu saya berapa ngekos jarak? Berapa jarak itu berarti? sekitar 30 menit lah dari rumah kalau bawa motor. Oke, Lahi ini berarti SMP udah jauh sama orang tua, artinya masak sendiri dong? Iya, masak sendiri. SMP ngekos. Oh, Jadi saya ini merasa, loh kok saya kayak dibuang gitu kan, jarang Kenapa kok kamu bisa ngekos? Kan rumah kan ada gitu. Iya, ada rumah. Karena kan waktu itu kan jarang, motor belum ada. Oh, oke. Karena kan keadaan kayak kan susah gitu kan. Tapi bukannya dengan ngekos mengeluarkan biaya lagi? Lahi? Enggak, karena waktu itu ngekos itu sebulannya 25.000. Oh, 25.000. Oke. Berarti Ria ngikutin jejakmu ya, yang si bungsu. Iya, si bungsu. Oke, luar biasa ya. Coba kamu sapa, apa yang mau kamu sebutkan? Apa yang mau kamu bilang kalau seandainya ayah dan ibumu di depanmu saat ini? Silakan. Aduh, ini berat nih. Ya nggak apa-apa, silakan. Sebenarnya bukan ibu yang lihat ini Kak, tapi teman-teman. Ya nggak apa-apa, ibu mah harus lihatin, Oh, nggak iya, apa-apa. iya. Ini kan momentum kita ya. Ingat ini tahun 2021 loh. Iya, iya. Artinya kita harus banyak perubahan. Ya saya yakin sih anak-anak yang dekat sama orang tuanya, yang hubungan baiknya terjaga itu bakal jadi orang hebat. Amin. Ya. Coba silakan. Oke. Teman-temanmu siapa tahu salah satunya ada calonmu ya. Waduh. Penasaran ya, calonnya nanti kita tanyakan ya. Baik untuk kedua orang tua, khususnya ayah sama ibu, mungkin dia lagi melihat video ini nanti. Ya, saya nggak bicara banyak, saya cuma bisa bilang terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada saya gitu ya. Karena apapun yang saya lakukan sekarang itu sebenarnya untuk kedua orang tua saya gitu Kak. Oke. Kamu kalau manggil bapak sama ibu apa di rumah? Nah, kalau di rumah Mbak, ya oke. kalau ibu mak. Oke, sama dong. Ya, Saya sama. juga, saya juga di rumah sampai sekarang itu Mbak dan Mas Iya, ya, iya. Mbak ngabak ya. Mama. Oke ya, Bapak apa namanya ayah dan ibu Lahi ya ini luar biasa sudah melahirkan sosok anak yang hebat ya kita doakan Lahi sukses jaya selalu. Amin. Oke, ya benar sih. Kamu mumpung orang tuamu masih hidup ya, Mbak dan Mama masih hidup, Lahi artinya masih ada dua pasang malaikat. Iya. Ya artinya apa yang kamu minta, ya kamu lewat Mbak Mam saja gitu. Pasti insya Allah akan terkabul. Ingat ya, apa yang direstui sama orang tua pasti akan direstui oleh Allah. Amin, Tuhan. amin. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman ini. Kalau tentu ya selama kamu SD, SMP, SMA ya, kamu kan pasti nggak akan terlepas dari didikan seorang guru. Iya, betul. Gimana sosok guru di matamu? Sosok guru di mata. Dan siapa yang paling berkesan? Ada nggak? Oh, ada, tentu ada. Yang paling dekat. Sosok guru sih kalau di mata Diki sih ya seseorang yang sangat luar biasa gitu kayak. Tidak menghitung dengan materi Iya, ya. Oke. gitu, nggak begitu dengan Makanya materi. guru itu adalah Pahlawan. pahlawan tanpa jasa Iya, ya betul. benar. Kalau yang paling berkesan sih kalau SMP karena Diki kan ketua OSIS Kak, SMP Luar biasa ketua OSIS. Iya. Oke. Rata-rata guru dekat kan, rata-rata Oke. guru dekat. Nah, cuma kalau yang di SMP yang paling berkesan dengan Diki itu ada namanya kalau perempuan Ibu Sutarmina. Ibu Sutarmina Ya, apa Ibu Sutarmina. kabar? Semoga Waduh, Ibu selalu sehat. Nah, terus kalau guru laki-laki itu namanya Pak Rendra. Kalau Ibu Sutarmina semasa dia mengajar Diki waktu di SMP dia nggak pernah panggil nama Diki.
Dia panggil Adam terus. Oh, Karena Adam. dulu bapak Diki itu pintar matematika. Oh. Dia guru matematika. Oh, berarti dulu baknya si Mas Lahi Heeh. itu muridnya dari Ibu. Ibu Sutermina. Oke, berarti regenerasi kedua Ya. ya. Terus kalau yang guru laki-laki itu waktu itu dia kepala sekolah kan namanya Kepala. Pak Rendra. Pak Rendra. Jadi yang Diki ingat sampai sekarang dia pernah cubit perut. Diki. Ah, terus. Itu kesalahannya karena Diki ketua kelas dan juga ketua OSIS kan. Ada gedung baru. Oke. Gedung baru ini belum serah terima gitu kayak. Nah, karena kami ini terlalu aktif, Iya. terlalu rajin gitu kan. Jadi gedung itu kami cat lah, kami dekor gitu kan. Oke. Akhirnya marah beliau. Dipanggil lah kan siapa ketua kelasnya kan. Panggillah Diki. Jadi Diki yang dihukum. Dan sampai sekarang membekas ya, masih Iya, teringat masih ya. teringat. Tapi beliau sangat baik kok. Sangat baik. Ya, Ya. karena Diki sekolah SMP bisa gratis dari beliau juga. Oke. Ini gimana Ki? Kamu prestasi SD-mu apa? Prestasi yang tertinggi? Kamu juara kelas terus? Kalau prestasi SD sih nggak ada prestasi kak, tapi Diki kelas 1 sampai kelas 6 itu ketua kelas. Oh, kota kelas. Iya, Oke. ketua kelas. Tapi SMP nggak pernah dapat juara 1, Oke. tapi juara 3 juara lah. 3. Oke. Nah, Kalau tiga SMP besar. Kalau SMP nggak pernah juga sih yang terlalu wah tapi gitu kan. tapi bisa jadi ketua OSIS ya. Ketua kelas terus, ketua OSIS terus, dan Luar juga biasa. nggak pernah keluar dari 3 besar. Luar biasa. Ini ngekos loh. Ngekos dari orang tua. Terus SMA Sebenarnya nggak SMA ngekos sih kak. Oh, nggak Ngekos itu cuma kelas 1. Kelas 1 aja, oke. Ya, kelas 2, kelas 3 itu tinggal di sekolah. Oke. Buka pintu-pintu sekolah kan pagi-pagi kan ya punya bus sekolah. Iya, iya. Kalau SMA gimana SMA? SMA juga, SMA ada. sempat tinggal di sekolah juga. Tinggal Sempat sekolah. di sekolah juga, tinggal di musola sekolah. Berapa lama? Nah, itu sampai kelas 3 semester 1. Karena semester 2 ayah Diki tuh pergi ke TKI kan, jadi TKI. Oh, jadi harus pulang Dikinya untuk jaga. TKI, di mana TKI-nya? Ini makin penasaran loh ini. Luar biasa. Dari berarti Bapak kan sembuh 2008 Iya, ya. 2008. Berarti berangkat TKI Sekitar 2014. Ya, 2014. 2014 dan itu kamu kelas Kelas 3 semester 1. kelas 3 semester 1. Dan kamu kelas 3 semester 1 ketika tahu Bapak, kenapa Bapak harus memilih jadi TKI? Nah, Lahi. itu Dan kamu setuju nggak waktu itu? sebenarnya sih berat sebenarnya, Nah, Kak. ya. Tapi karena berhubung alasan Bapak ini tadi tepat gitu kan. Karena kan kondisi waktu itu kan karet kan sudah murah gitu kan, Iya, nggak lagi karet. kayak sebelumnya. Nah, alasan Bapak Hmm. pergi ke Malaysia itu karena di kini kan bentar lagi bakalan kuliah. Oke. Sedangkan tabungan kan nggak ada nggak, tabungan nggak ada. Sedangkan Ayu juga masih kuliah, kan Oke, butuh uang iya, terus tuh oke, kan, beda betul, kan betul. perempuan sama laki-laki kan. Iya.